Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Tiana Khairunisa, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, ingin membawakan pemaparan mata kuliah Politik Perundang-undangan. Kali ini tema yang akan saya bawakan yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Langsung saja saya mulai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat MPR, Undang-Undang UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang biasa disebut Perpu, Peraturan Pemerintah disebut PP, Peraturan Presiden, Perpres, Peraturan Daerah, Perda, Peraturan Provinsi, Peraturan Kabupaten atau Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut ini yang akan saya sebutkan penjelasan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan yang ditetapkan dalam sidang MPR, meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan MPR 1960 sampai 2002. Pada tanggal 7 Agustus 2003, DPR mengesahkan 91 undang-undang selama masa bakti 2014 sampai 2019. Berdasarkan sifatnya, keputusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR atau kepanjangannya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau Perpu adalah sebagai berikut. Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan. DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Perpu ditetapkan menjadi UU. Bila ditolak oleh DPR, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah yang selanjutnya. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden yang selanjutnya atau biasa disingkat Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Yang selanjutnya yaitu peraturan daerah atau perda provinsi. Ya, perda provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang biasa disingkat DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah konun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus Perdasus serta peraturan daerah provinsi Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Bupati atau Wali Kota. Termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota, contohnya konun yang berlaku di kabupaten atau kota di Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan atau tingkatan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Tingkatan didasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gitu nggak sih? Asas tersebut sesuai dengan Stufan teori atau teori tangga dari ahli hukum Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State tahun 1945. Peraturan perundang-undang lain selain jenis dan hierarkinya, masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya. Peraturan perundang-undangan lain ini juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat selagi peraturan itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan suatu pejabat atau atau lembaga. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, lalu apa ya? Ada 14 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu selanjutnya Komisi Yudisial Bank Indonesia atau BI, lalu yang ke-9 Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Lalu DPRD provinsi,
DPRD provinsi, lalu gubernur. Selanjutnya DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Selanjutnya secara khusus, peraturan menteri yang dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Urutan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Perpu. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah, meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa atau peraturan yang setingkatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.